Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Eka Putri dari Nusa 5 Indralaya dengan NIM 07011284295152. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan karir saya setelah saya berhasil lulus dari Sarjana Administrasi Publik. Baik, rencana saya setelah saya berhasil dari Sarjana Administrasi Publik, saya akan menjadi ASN di bagian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Formasi Analisis Sumber Daya Manusia. Nah, ketika saya memutuskan untuk menjadi ASN di BKN, Formasi Analisis Sumber Daya Manusia, tentunya saya harus tahu dan memenuhi syarat-syarat yang ada. Yang pertama itu adalah keluarga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Kemudian ditunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP dan sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Yang ketiga, tidak pernah memiliki riwayat tindakan kejahatan atau tidak memiliki tindak pidana. Yang keempat, lolos setiap tahap seleksi, baik itu administrasi, SKD, SKB, dan juga wawancara. Yang kelima, tidak memiliki riwayat diberhentikan sebagai CPNS. Dan yang keenam, tidak memiliki atau tidak sedang menduduki jabatan di PNS. Dan yang terakhir, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, ketika saya telah memenuhi syarat atau akan berusaha memenuhi syarat, tentunya saya harus menganalisis diri saya sendiri melalui analisis SWOT. Yang pertama yaitu adalah strength atau kekuatan. Nah, saya saat ini kuliah di jurusan yang sesuai untuk formasi yang saya pilih. Dan selama saya berkuliah, saya banyak mengikuti kegiatan organisasi kampus yang sangat membantu dalam mengembangkan potensi yang saya punya. Eh, Selama mengikuti organisasi, banyak hal yang sudah saya pelajari dan mendapatkan banyak pengalaman hingga membuat saya mampu bekerja sama tim dengan baik, serta memiliki pemikiran yang analitis. Hal ini sangat dibutuhkan dengan formasi yang saya pilih. Kemudian yang kedua adalah weakness, yang dimana kelemahan. Tentunya ketika saya memiliki kekuatan atau kelebihan, saya juga memiliki kelemahan. Yang dimana untuk mencapai posisi tersebut tidak hanya dibutuhkan nilai IPK yang tinggi saja, tetapi juga sangat membutuhkan pengalaman kerja yang profesional di bidang formal. Tentu saja saya belum memiliki pengalaman kerja yang cukup profesional, sehingga untuk ini menjadi salah satu kelemahan saya. Selain itu, di banyak kegiatan yang saya lakukan membuat saya sulit untuk membagi waktu sehingga menyebabkan manajemen waktu saya belum optimal. Dan yang ketiga yaitu ada opportunity, tentunya peluang atau kesempatan yang saya miliki, yang dimana banyaknya rekrutmen CPNS secara berkala menjadi salah satu peluang saya untuk mencapai rencana karir saya di formasi ASN BKN yang telah saya tuju. Selain itu, jurusan kuliah saya saat ini, yaitu administrasi publik, juga memberikan banyak peluang, karena begitu banyak formasi yang tersedia untuk lulusan sarjana administrasi publik, terutama di instansi strategis seperti BKN. Uh, Jumlah formasi untuk analisis sumber daya cukup sering tersedia karena kebutuhan akan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional terus meningkat. Selain itu, ada kebijakan pemerintah yang sangat mendukung penguatan sumber daya manusia ASN. Hal ini membuka peluang besar bagi peran analisis sumber daya manusia untuk berkontribusi langsung dalam perumusan kebijakan sumber daya manusia nasional. Setelah itu, tersedianya juga pelatihan ASN dan webinar tentang ASN. Dan yang terakhir yaitu adalah eh, tantangan. Tentu ketika saya memiliki peluang, ada juga tantangannya. Begitu banyak peluang yang diberikan, maka akan banyak juga tantangan yang ada, terutama banyak pesaing untuk formasi yang saya pilih. Selain itu, akibat dari banyaknya peminat yang ada, maka akan membuat kebijakan penerimaan berubah menjadi lebih ketat dan menjadi resiko tidak lulus tahap seleksi atau menjadi sedikit lebih sulit untuk lolos. Nah, setelah saya menganalisis SWOT, kemudian ada tahapan dan target saya, baik itu jangka panjang, jangka pendek, dan juga jangka menengah. Yang pertama itu adalah jangka pendek, meningkatkan kemampuan akademik dan menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Kemudian, selama ada kesempatan, akan mengikuti pelatihan dan webinar terkait ASN dan sumber daya manusia ini. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan formasi tersebut dan mendapatkan pengalaman magang yang profesional. Kemudian yang
Untuk jangka menengah, yaitu mendaftarkan dan mengikuti seleksi CPNS BKN, mulai bekerja dan mengikuti pelatihan dasar ASN guna lebih mempersiapkan diri dan menambah pengalaman. Kemudian yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan kerja dan sistem di BKN, serta ikut serta dalam analisis jabatan, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN. Untuk jangka panjang, meningkatkan jabatan fungsional dan prestasi kerja, artinya berusaha naik ke jenjang fungsional yang lebih tinggi sehingga menjadi pelaksana kebijakan sumber daya yang inovatif dan berpengaruh. Yang kedua, melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, menjadi unit sumber dan forum ASN atau sumber daya manusia, misalnya berbagi pengalaman atau seminar nasional penelitian ASN baru. Kemudian terakhir yaitu adalah ikut serta dalam proyek strategi BKN yang berkaitan dengan digitalisasi sumber daya manusia. Nah, eh, itu tadi merupakan planning saya yang paling utama, tetapi jika memang tidak berhasil atau belum berhasil, saya memiliki planning yang lain yang dimana untuk planning A-nya itu sendiri menjadi SN di BKN, Formasi Analisis Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk planning B-nya yaitu membuka usaha sebagai agen penyedia barang, pangan, dan manisan dan tetap melanjutkan S2 saya. Itu merupakan suatu harapan bagi saya eh, untuk setelah saya lulus dari sarjana administrasi publik ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan studi karir saya untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.